Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemerintah Indonesia, Republik Indonesia yang berada di Oman, saya mohon bantuan Anda. Saya ingin pulang ke Sulawesi Tengah. Bapak Menteri, terima kasih. Ya, atas bantuannya saya masih bisa diizinkan untuk pulang ke tanah air, bisa berkumpul dengan keluarga. Saya nggak bisa bantu dengan apa yang sudah Bapak berikan kepada saya, tapi sekali lagi terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas dengan berlipat-lipat ganda. Awal mulanya itu saya diajak ke Malaysia. Masuk Malaysia itu sebulan. Sampai sebulan di sana belum dapat kerjaan. Terus sponsor saya bilang, kamu gak usah pulang ke Indo, kamu ke Oman aja, dengan diiming-imingi gaji bagus, gaji tinggi, nanti dapat majikan yang baik. Tapi sampai di sana nggak sesuai harapan. Saya juga berangkat dari Malaysia ke Oman dengan transit Bangladesh. Sampai di Bangla itu saya kelaparan, gak dikasih uang pip pun gak ada, sepeser pun gak ada. Sampai di Oman 2 minggu lebih saya di Oman, dipekerjakan 2 hari. Setelah dipekerjakan 2 hari, saya nggak tahu saya salah apa di majikan, dibentak-bentak. Terus saya dipulangin tanpa saya nggak tahu apa-apa, udah dipulangin ke agen lagi. Kan saya takut kalau pulang agen itu kan, sampai di agensi itu kan dipukul. Tapi untungnya saya nggak dipukul, cuma di kekerasan secara verbal aja. Tapi saya udah takut, udah ketakutan, makanya saya buat video itu. Saya mau minta bantu untuk dipulangkan ke Indonesia karena saya udah trauma, udah ketakutan. Seharian juga kadang kita nggak makan, nggak dikasih makan. Di agensi itu kadang nggak makan. Sahur aja kita kadang nggak sahur. Waktu bulan puasa? Iya, waktu bulan puasa itu teman-teman semua itu satu agensi itu orang Indonesia. Waktu masih dengan saya ada 15 orang, kita semua sahurnya cuma minum air putih aja. Cuman itu aja. Terus perlakuannya seperti apa, Bu? Perlakuannya kadang baik, kadang kasar. Contoh baiknya kalau ada big bossnya, madam yang ada di kantor itu dia baik, tapi kalau big bossnya udah pergi, madamnya itu marah-marah. Ada kekerasan atau? Iya, nggak tahu alasannya apa. Kekerasan itu ada? Kekerasan sih ada, cuman kalau mukul enggak, cuman secara verbal aja gitu, bentak-bentak gitu. Dan yang sebelumnya itu baik-baik? Iya, baik-baik. Atau langsung kabur aja gitu? Pertama sih baik-baik, diantar baik-baik ke agen. Lepas itu bilang kamu ganti majikan, tapi sayanya udah terlanjur takut, makanya kakak saya itu yang ada di Sulawesi Tengah bilang kamu ke KBRI aja kalau kamu udah ngerasa nyaman. Jadi makanya saya memutuskan diri untuk pergi ke kedutaan. Nggak resmi, taunya saya dari Palu ya, diiming-imingi udah nggak usah takut, ini agennya agen resmi. Jadi kita kan besar hati untuk berangkat, taunya sampai di sana ilegal, paspornya aja paspor jalan, bukan untuk permit kerja. Jadi saya 100% kena tipu. Dapat infonya dari ibu pertama, itu ibu sponsor yang dari Palu, namanya Ibu Mira. Cuman saya udah nggak tahu nomornya karena udah nggak pernah diangkat. Terus dia oper saya lagi ke Ibu Zainura yang ada di Riau. Ibu Zainura itu bawa saya ke rumahnya di Malaysia. Dia pekerjakan saya di Malaysia, tapi sampai sebulan saya nggak dapat kerja. Dia oper lagi, lempar lagi saya, jual lagi ke Oman. Begitu ceritanya, Pak. Ibu berangkat berapa orang? Kalau waktu itu cuman saya sendiri. Sendiri aja? Iya. Nggak ada barengan? Nggak ada teman. Cuman waktu ke Malaysia itu bareng 2 orang yang Sulawesi juga, tapi dia di Poso, kota Poso. Cuman dia udah kabur waktu di Malaysia itu, dia udah kabur duluan. Dia udah dipulangin duluan. Jadi sayanya pikir kesalahan teman saya itu, ternyata dia bilang, Rizka, kamu udah salah, ini agennya nggak resmi. Makanya saya kabur waktu di Malaysia. Begitu pengungkapan dari teman saya. Jadi makanya saya sampai berpikir, ya Allah, saya juga berarti sudah kena tipu. Makanya saya buat itu sambil bermohon. Saya udah
goblok saya rasa udah digoblokin sama orang yang tak bertanggung jawab. Tapi berarti ini efek dari berangkat ilegal dan iming-iming gaji. Iya, diiming-iming gaji besar. Next mau lagi nggak Bu kalau misalkan ada lagi gaji besar tapi ilegal mau nggak? Nggak mau saya. Oh. Ya, mending lewat yayasan biar 5 bulan berangkat, yang penting resmi gitu. Buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, jika ada iklan di Facebook atau di YouTube, TikTok yang mengiming-imingi tentang kerja di luar negeri, gaji tinggi, terjamin, itu jangan kalian percaya. Lebih baik berangkat dengan jalan yang resmi. Saya sih alhamdulillah, terima kasih banyak buat pengurus KBRI yang ada di Oman, udah menerima saya dengan sepenuh hati, udah merangkul saya dengan baik. Keluarga nanya nggak? Keluarga nanya. Mana perlakuan di sana? Iya, nanya. Terus tanggapan keluarga gimana? Tanggapan keluarga, Mak, ya itu kemauan kamu, katanya kamu di sana bagus, ternyata enggak, sambil nangis ya, namanya orang tua kan sedih. Ya udah dipulangin, kamu kok paksain pulang gitu, harus paksa pulang daripada ntar nggak cocok lagi di Oman, kita dilempar di Kamboja kan lebih mengerikan lagi. Apalagi berita yang sekarang yang sedang viral kan, ginjal habis, organ tubuh dijual kan, itu yang bikin keluarga saya panik.